طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد. الحمد لله ثم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. Tentunya kita bersyukur senantiasa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayahnya dan juga berbagai kenikmatan yang selalu diberikan kepada kita, para hambanya. Maka tentunya kita harus gunakan nikmat tersebut untuk berupaya selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya dengan cara menuntut ilmu di pagi hari ini, ya, di waktu yang sungguh luar biasa turunnya keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Dan tak lupa juga selawat teriring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baik teman-teman semua, kita lanjutkan kembali pembahasan kita membaca kitab Kaifa Tutqinu an-Nahwa. Bagaimana cara kita untuk mutkin dalam ilmu nahwu. Maka tentu kitab ini kitab yang sungguh luar biasa, membantu kita ya dalam pengaplikasian ilmu nahwu itu sendiri di dalam Al-Qur'an dan juga As-Sunnah An-Nabawiyah. Berbagai materi telah kita lewati. Naam, dari pertemuan pertama sampai pertemuan pagi hari ini. Ya, naam. Dari mulai jenis-jenis i'rab, ya kan? Dan bagaimana cara mengi'rab isim jama', isim musanna. Naam, ya, isim mufrad, isim musanna, isim jama', nanti bagaimana mengi'rab jama' muzakkar salim maupun yang mulhaq dengannya, dan jama' muannas salim bagaimana mengi'rabnya maupun yang mulhaq dengannya, begitu pula jama' taksir. Naam, dan nanti ada isim-isim mu'tal, ya kan? Naam. Nah, isim sahih, isim mu'tal gitu. Dan juga pembahasan mamnu' minas saraf kemarin. Maka di sini kita masuk ke fasal yang kedua, karena fasal yang pertama telah habis kita bahas. Fasal yang kedua ini tentang isim-isim yang mabni. Maka judul besarnya di situ adalah al-mabniyat. Tapi jangan risau dan khawatir bahwasanya meskipun yang terbahas di sini isim mabni, untuk membuka sebagai pengantar dari pembahasan mabniyat, ya penulis akan sedikit menyinggung i'rab kembali, ya. Nah, dan di sini kita saksikan bersama bahwasanya, nah, ya, mabniyat, isim yang mabni itu terbagi menjadi tiga. Nah, ya, bukan isim afwan. Maksudnya adalah kata yang mabni itu terbagi menjadi tiga dalam bahasa Arab. Jadi pembahasan mabni itu ada ada tiga. Yang pertama mabni dari kalangan isim, disebut di sini al-mabniyu minal asma, berarti mabni dari kalangan isim. Kemudian al-mabniyu minal af'al. Nah, ini mabni dari kalangan fi'il. Kemudian yang ketiga adalah al-huruf. Kenapa tidak dikatakan mabni minal huruf? Karena memang huruf seluruhnya mabni, nggak ada yang mu'rab. Kalau isim ada yang mu'rab, ya kan? Fi'il ada yang mu'rab, maka dikatakan dengan istilah al-mabniyu minal asma, mabni dari kalangan isim, dan al-mabniyu minal af'al, mabni dari kalangan fi'il. Maka kita lihat turunan di sini, al-mabni minal asma, mabni dari kalangan isim. Yang pertama adalah domir, ad-domir, ya, ad-domir atau ad-domair di sini. Ad-domair jamak dari bentuk domir. Nah, seluruhnya yang berjumlah 14 begitu, atau kalau mau diringkas jadi 12 kan, yang bentuk musannanya dijadikan satu gitu. Nah, itu semuanya mabni. Baik domir yang munfasil dari huwa sampai nahnu itu kan domir munfasil, maupun domir yang muttasilnya gitu. Domir yang muttasilnya yang bersambung begitu. Baik dengan huruf, dengan isim maupun dengan fiil, semuanya mabni, mabni, mabni. Kemudian kedua adalah asmaul isyarah. Asmaul isyarah ini adalah isim-isim syar, ya. Isim-isim isyarah, kata tunjuk. Nah, semuanya mabni. Hadza, hadzani, hatani, ya kan? Nah, dan juga haula'i, itu semuanya mabni. Zalika, tilka,
zanika, tanika, ya kan, ulaika, itu semuanya mabni. Yang ketiga, al-asma al-mausulah, kata sambung, ya. Al-asma al-mausulah ini adalah kata sambung. Nah, kata sambung itu apa saja? Ada allazi, ya kan? Ada allati. Naam, ada alladzani, ya, alladzaini untuk yang musanna begitu. Allazina, ada allai untuk jamak yang muannas gitu. Itu semuanya mabni, tidak mengalami perubahan, ya, keadaan akhirnya. Kemudian ada asmaul istifham. Nah, yaitu isim-isim yang digunakan untuk bertanya. 5W1H dalam bahasa Arab. Where, aina, itu mabni. Ya kan? What, madza, atau ma, itu mabni. Isim itu dia, bukan huruf, ya kan? Nah, kemudian ada kaifa, ada how. Nah, kaifa, ya kan? Kemudian ada when, kapan. Mata. Nah, ya, kemudian ada why, limadza. Nah, kenapa? Gitu. Nah, itu semuanya mabni, isim istifham. Kemudian mabni dari kalangan isim berikutnya, ini kelima adalah isim syarat, ya, isim syarat. Nah, ini isim syarat ini diantaranya ada mata, ya kan? Nah, ada kaifama, ada ayya, begitu. Baik, nah seperti itu ya. Yang keenam ada ba'du zuruf. Ba'du zuruf ini artinya apa? Sebagian zorof. Nah, sebagian zorof itu mabni. Sebagiannya saja, kebanyakannya mu'rab. Nah, kemudian ada asmaul af'al. Nah, ini isim-isim yang bermakna fi'il. Isim-isim yang bermakna fi'il. Begitu. Ya. Maka dia mabni. Oke. Nah, contoh kalau teman-teman sering baca atau mengajarkan kitab Durusul Lughah itu ada kata-kata hati. Hati itu isim fi'il tuh. Isim fi'il. Berikanlah, letakkanlah artinya. Baik, kita lanjut yang kedua, yaitu apa? Mabni dari kalangan fi'il. Mabni dari kalangan fi'il tentu ya yang jelas kemabniannya dua tuh, fi'il madi dan fi'il amr. Nah, fi'il madi dan fi'il amr itu jelas mabni. Tidak mengalami perubahan sedikit pun keadaan akhirnya. Nah, dan yang ketiga ini fi'il mudhari, iya, tapi tidak ya. Nah, ini ada syaratnya fi'il mudhari itu dimabnikan. Kalau ittasalat bihi nunut taukid. Kalau bersambung dia dengan nun taukid secara langsung. Nun taukid itu ada dua. Ya, nun taukid itu ada dua. Nun taukid sakilah dan khafifah. Sakilah nun bertasydid, khafifah nun sukun. Nah, dan juga kalau bersambung dengan nun niswah atau nun inas lah penyebutannya. Nah, maka dia mabni ketika itu. Nanti mabninya di atas apa? Itu ada pembahasan tersendiri. Insya Allah. Berikutnya di sini ya, pembahasan ketiga adalah huruf, dan huruf ini ada banyak macamnya. Tentu di sini adalah huruf ma'ani, teman-teman. Ya. Huruf yang dimaksud di sini adalah huruf ma'ani, bukan huruf mabani. Karena huruf mabani itu apa? Ya, huruf hijaiyah nggak masuk dalam tataran kata. Nah, ini berarti huruf ma'ani yang bermakna. Yang pertama ada huruf jar, ya kan? Kedua ada huruf ataf, ketiga ada huruf nasab. Huruf nasab ini kan huruf yang masuk ke fiil mudhari, maupun ada sebagiannya masuk juga fiil madi seperti an. Nah, kemudian yang keempat ada huruful jazmi, huruf yang masuk ke fiil mudhari. Ya, ada fungsi-fungsinya nanti. Kemudian yang kelima adalah al-huruf an-nasikhah. Nah, huruf an-nasikhah ini adalah huruf-huruf yang masuk ke susunan mubtada khobar. Kenapa dikatakan an-nasikhah? Karena dia memiliki fungsi merusak hubungan mubtada khobar. Kita tahu mubtada khobar i'rabnya apa? Rofa. Nah, kemudian yang keenam ada al-huruf al-masdariyah. Nah, huruf yang berfungsi untuk apa namanya? Ya, itu tadi. Nah, mengubah menjadi masdar. Nah, ya. Kemudian yang ketujuh huruf nida. Huruf nida huruf yang digunakan untuk memanggil atau menyeru. Ya, ada ya. Nah, ya gitu.
Kemudian berikutnya ada huruful jawab. Huruf jawab ini adalah fa sababiyah dan waw ma'iyah. Nah, kemudian ada huruful istifham. Nah, ini beda nih. Ya, asmaul istifham sama huruful istifham beda. Huruf istifham hanya ada dua. Hamzah dan hal. Selesai sudah. Kemudian ada huruf syarat. Nah, jadi huruf syarat dan isim syarat itu adalah pembahasan dari apa? Ada watu syarat. Nah, nah ya. Ada watu syarti. Nah, ini pembahasannya nanti menurunkan dua, yaitu isim syarat dan huruf-huruf syarat. Nah, ini nanti berkaitan erat juga dengan huruf jazm, begitu. Baik, nanti ada waktu syarat ini ada yang menjazmkan, ada yang tidak menjazmkan. Berarti masuknya nanti kemana? Ya, yang tidak menjazmkan. Nah, yang tidak menjazmkan itu ada waktu syarat itu seperti apa? Seperti iza, nanti ada lau, nanti ada laula, kemudian ada ulama. Nah, ini semua adalah ada waktu syarat. Ya, ini semua adalah ada waktu syarat. Nah, ini harus hafal nih ya. Nah, dan bisa menerangkan ya. Ada empat ada waktu syarat yang tidak menjazmkan. Afwan, anak katakan apa? Yang tidak menjazmkan ada waktu syarat ada empat. Idza yang pertama, laula kedua, lau kedua, laula ketiga, kulama yang keempat. Nah, nanti ini dipecah mana yang isi, mana yang huruf gitu ya. Bahkan ada yang diperselisihkan. Barakallahu fik. Nah, seperti yang tadi saya katakan, walaupun fasal kedua ini pembahasan mabni, ya, mabniyat, beliau menyinggung juga i'rab. Nah, karena pembahasan i'rab ini memang selalu disandingkan dengan bina, layaknya mubtada dan khobar. Maka dibahas kembali apa itu i'rab, ya. Nah, walaupun tatbik prakteknya sudah kita lewati ya. Nah, di hari-hari yang lalu. Apa itu i'rab? I'rab itu adalah taghyiru akhiril kalimah. Nah, taghyiru akhiril kalimah. Taghyir artinya perubahan. Akhir, nah akhir kata, perubahan akhir kata, maksud di sini akhir kata adalah keadaannya, bukan bentuk akhir katanya. Kalau bentuk akhir katanya itu huruf, berarti kan nanti berubah polanya. Enggak, itu pembahasan sorof. Ingat, i'rab itu adalah pembahasan nahwu. Maka dikatakan oleh judul bagaimana kita mutkin dengan nahwu ketika memang kita sudah faham terhadap i'rab. Ya, hasbal awamilid dakhilah 'alaiha. Nah, perubahan akhir kata itu dipicu oleh apa? Amil yang masuk kepadanya, maka adanya penyesuaian. Di sini ada kata hasba. Hasba ya. Oh, hasaba. Hasba. Nah, sesuai. Itu ya. Nah, hasbal awamil, sesuai dengan amil yang masuk ke kata tersebut. Kalau amil yang masuk menuntut keadaan akhiran rofa, ya dia dirofa kata tersebut akhirannya. Begitupun seterusnya. Famasalan, maka contoh di sini Muhammadun. Nah, Muhammadun kita tahu keadaan akhirnya domah. Dan domah adalah salah satu tanda dari i'rab rofa. Nah, kita lihat di sini penjelasannya. Tataghayyaru al-harakatu. Tataghayyaru. Nah, ya, berubah harokat ala akhirihi di atas huruf terakhirnya. Naam, hasbal awamil ini sesuai dengan amil yang masuk kepadanya. Kira-kira amil apa yang masuk kepada kata Muhammad sehingga keadaan akhirnya rofa dengan doma? Taib. Maka kita lihat contohnya di sini. Contoh kalimatnya itu adalah ja'a Muhammadun. Oke, kita lihat langsung i'rabnya. Ternyata Muhammad di sini berkedudukan sebagai apa? Fa'ilun. Dan inilah yang menuntut Muhammad di situ, afwan, kata Muhammad di situ apa? Menjadi rofa dia. Maka kita tahu amilnya apa? Amilnya adalah ja'a. Fi'il, fi'il ja'a. Kenapa ja'a yang notabene fi'il dikatakan sebagai amil untuk Muhammad? Karena ja'a itu adalah fi'il, kata kerja. Yang namanya kata kerja itu apa? Pasti butuh yang namanya fa'il, pelaku. Karena nggak ada kata kerja berdiri sendiri, nggak ada. Nah, maka yang menuntut Muhammad menjadi rofa siapa? Ja'a, yaitu fi'il. Gitu ya. Dan fa'il kita tahu adalah kata yang apa? I'rabnya roh.
rofa. Jadi fa'il itu adalah kedudukan kata dalam kalimat yang i'rabnya rofa. Kenapa tanda rofanya domah? Karena Muhammad isim mufrad. Selesai sudah pembahasan ya kan? Nah, ini i'rab lengkapnya. Nah, ya. I'rab lengkapnya adalah dia fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu zahiratu. Kita jelaskan terlebih dahulu kedudukannya dan kita jelaskan i'rabnya dan kita jelaskan sebutkan kembali apa tanda i'rabnya. Naam. Nah, domah kalau sudah ketemu tandanya itu kan ada dua, ada zahirah dan juga muqaddarah. Nah, kalau zahirah maka sebutkan zahirah begitu. Nah, ini contoh untuk yang rofa. Wa kadzalika an-nasbu, ini i'rab yang kedua, nasab, ya kan? Contohnya ra'aitu Muhammadan. Nah, Muhammadan di situ berubah kan keadaan akhirnya, padahal di contoh kalimat sebelumnya apa? Domah, di sini menjadi fathah. Berarti apa? Dipengaruhi dengan amil sebelumnya. Nah, amil sebelumnya adalah ra'aitu jumlah fi'il fa'il. Berarti dia menjadi maf'ul bi atau objek Muhammad di sini. Ya, dikatakan di sini i'rabnya apa? Maf'ulun bihi mansubun. Kedudukan kata Muhammad dia sebagai maf'ul bih tentu dinasab i'rabnya dan jelaskan tanda nasabnya apa? Wa alamatu nasbihi al-fathah. Fathah yang bagaimana? Zahirah, terbaca oleh kita ya. Kemudian masuk i'rab yang ketiga adalah jar. Contohnya salam tu ala Muhammad. Ini gampang sekali karena kata tersebut terletak setelah huruf jar ala. Maka Muhammad i'rabnya cukup kita katakan dan sebutkan ismun majrurun wa alamatu jarihi al-kasratu zahiratu. Ya. Kasrah di situ adalah sebagai tanda dari i'rab jarnya. Dan kasrah yang bagaimana zahirah karena terbaca di sini kan Muhammadin gitu. Berikutnya, nah, penulis berkata, "Fakalimatu Muhammad." Nah, ini tanpa kita kasih harokat akhir ya. Baik. Maka kata Muhammad taghayyara akhiruha. Berubah kan akhirnya? Nah, ketika masuk ja'a domah karena rofa ya kan? Nah, ketika kemasukan ro'a itu jumlah fi'il fa'il ya, keadaan akhirnya berubah menjadi fathah Muhammadan. Begitupun berkonsekuensi kepada kedudukannya langsung menjadi maf'ul bih. Dan yang ketiga contohnya ketika kemasukan huruf jar langsung seketika itu berubah dari fathah menjadi kasrah. Ini semua apa? Bihasabil awamil. Naam ya. Bihasabil awamil. Nah, sesuai dengan amil ad-dakhilah yang masuk alaih ya, alaiha ke kata Muhammad tersebut. Fa in waqa'atil kalimatu marfu'ah. Naam. Maka apabila kata tersebut ya kan waqa'at marfu'ah terletak ya, terletak di dalam kedudukan yang mesti dirofa. Naam, fa akhiruha dhammun. Maka akhirnya dhammun. Dhammun di sini adalah tanda asal dari i'rab rofa. Tentu mengikuti bentuk dari isim itu juga. Kalau mufrad ya tanda rofanya domah begitu ya kan. Wa in waqa'at mansubatan, kalau dia terletak sebagai isim yang dinasab fa akhiruha fathun, maka akhirnya fathah. Fathah adalah tanda asal untuk i'rab nasab. Wa in waqa'at majruratan, kalau dia terletak sebagai isim yang dijer, contohnya dalam kalimat terletak dia setelah huruf jer, na'am fa akhiruha kasrun, maka akhirnya itu kasrah gitu ya. Nah, ini pembahasan fi'il. Nah, pembahasan fi'il di sini sekarang. Tadi kan sudah isim dengan 3 i'rabnya, rofa, nasab, jer. Nah, sekarang ini fi'il, yafrah. Nah, yafrah. Taib. Tataghayyarul harakatu, harakatnya itu bisa berubah-ubah. Naam ala akhirihi, ini salah ya, ala akhirihi. Naam, di atas huruf terakhirnya hasbal awamil ya, hasbal awamilid dakhilati 'alaiha, sesuai dengan amil yang masuk kepadanya. Contoh di sini yafrahu al-insanu bin nasri. Ya, yafrahu ini fi'lun mudhari'un. Naam. Nah, fi'lun mudhari'un. Ini mu'rab teman-teman ya. Ini mu'rab. Nah, ingat fi'il mudhari' itu mabni kalau apa? Bersama dengan nun taukid itu enggak bersama dengan nun taukid. Apalagi enggak bersama dengan nun inas, ya. Maka dia mu'rab di sini. Taib. Ya. Nah, tapi di sini dia domah. Apa yang menyebabkan di situ? Rofa. Ya, kalau udah domah berarti rofa lah ya. Nah, apa yang menyebabkan yafrah fi'il mudhari' di situ menjadi rofa? Nah, jawabannya apa? Litajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Apa itu makna dari tajarrud? Ya, kosong ya. Li-nya kan ta'lil karena ya. Nah,
Jadi apa? Li tajar lah, li tajarru dihi. Nah, karena kosongnya dia dari penasab dan penjazm. Ya rofa lah dia. Gitu. Al insanu fa'il untuk yafroh ya kan? Yafroh itu artinya apa? Senang bahagia. Nah, ya, manusia itu senang bahagia bin nasr dengan adanya pertolongan. Taib. Nasri langsung ini isim yang dijarkan dengan ba ya. Kasroh lah dia kan. Wa alamatu jarihi al kasroh. Berikutnya lan yafroha. Nah, yafroha di sini berubah menjadi fathah. Berarti kan kemasukan dengan amil yang menyebabkan dia harus fathah. Berarti amil nasab. Kenapa tahu kita itu amil nasab yang masuk ke yafroh? Ya kan fathah. Itu fathah kan tanda asal untuk i'rab nasab. Lan ya kan, lan yafroha ahadun bisyar. Nah, ya, nggak ada seorang pun yang senang bisyar dengan adanya keburukan. Berikutnya lam yafroh. Nah, ini amil yang khusus masuk ke fiil, layaknya huruf jar atau naam, i'rab jar yang khusus untuk isim. Jadi lam ini adalah amil yang masuk khusus kepada fiil karena dia menuntut i'rab khusus untuk fiil juga yaitu jazm. Yafroh. Nah, sukun tandanya kan insanun bisyar gitu. Ya, orang itu tidak senang dengan adanya keburukan. Barakallahu fiik. Nah, sekarang kita masuk al-i'rab wa ma yadkhuluhu min anwa'il kalim. Ya. Nah, i'rab perubahan keadaan akhir suatu kata dan apa-apa yang masuk kepadanya min anwa'il kalam ya, dari jenis-jenis kalam. Nah, di sini kita lihat yang pertama ada al-ismu as-sahih wal mu'tal. Ini udah kita bahas perinciannya ya. Nah, mu'tal itu ada apa? Isim mu'tal itu ada apa? Ada 3 ya. Nah, pembahasan kemarin 2 saja. Yang pertama ada mak maksur. Nah, ini jangan lupa nih. Maksur ya kan? Maksur ini isim yang diakhiri oleh alif ya, lazimah. Kemudian ada mankus. Mankus. Ya, isim yang diakhiri oleh ya lazimah. Nah, ada ketentuan-ketentuan tersendiri. Ini sebagai pengulangan aja ya, dalam rangka takkid ya, menguatkan kembali pemahaman kita yang telah kita lewati bersama. Amsilatus sahih dulu nih, sahih ya, sahih. Yasirul kitaru. Nah, berarti apa? I'rabnya terbaca. Tuh, domah ya kan? Jadi apa dia? Fa'il untuk yasir. Musri'an. Musri'an ini hal ya, dalam keadaan cepat. Ya, raqibtu al-kitara sabahan. Nah, kitara nih kitara. Ya, fathah. Nah, sahih dia. Nah, maf'ul bih dari raqib tuh. Safartu bil kitar, kasrah dia. Nah, ya, terlihat itu kan tanda i'rabnya, menandakan isimnya sahih, sehat gitu, ya. Majrur karena terletak setelah huruf jar ba gitu. Nah, kita masuk ke contoh yang mu'tal. Yaghfiru an-nada sabahan. Nah, an-nada. Kelihatan nggak tanda i'rabnya di atas huruf alif ini? Enggak. Masih ingat nggak bagaimana mengi'rabnya? Baik, coba siapa yang mau i'rab nih? Yaghfiru an-nada'a. I'rab an-nada'a saja. Silahkan. An-nada'a fa'ilun Al-fa'ilun. fa'ilun marfu'un Wa bidhamma alamatu. bidhammatin ya wa alamatu boleh gitu wa alamatu Wa raf'ihi alamatu raf'ihi dhammatun uh, muqaddarun. ya ad-dhammah al-muqaddarah mana'a min dhuhuriha. Apa alasan dia tidak nampak? At-ta'a At-ta'azzur. at-ta'azzur. Ta'azzur ini adalah sebab ya, apa namanya, tanda i'rab itu tidak nampak dan hanya terjadi sebab ini di mana di isim maksur yaitu isim yang diakhiri oleh alif. Kemudian ra'aitu Salma, Salma i'rabnya apa? Maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatul muqaddaratu mana min zuhuriha at-ta'azzur. Kemudian bil qadi. Nah, ini bagaimana nih? Nah, ini juga ada yang kurang tadi ya i'rabnya. Apa? Wa alamatu nasbihi al-fathatul muqaddaratu alal alifi. Nah, begitu. Alal alifi. Mana amin zuhuriha begitu. Taib. Kemudian marartu bil qadi.
Nah, nggak boleh bil qadi, nggak boleh. Apa i'rabnya nih? Bil qadi, al qadi apa? Ismun majrurun wa alamatu jarihi Walamat jarhi kasratun muqaddaratun Kasratul muqaddarah. ya al kasratul muqaddarah alal ya'i Al alal ya'i. Naam, alal ya'i mana'a min dhuhuriha apa sebab dari nggak nampaknya itu kasroh di kata Athiqal. asfiqol berat ya itu sebab untuk isi manqus. Nah, Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini wa taron nasa ini dalam Al-Qur'an wa taron nasa ini berarti fiil taro no ya. Ada fiil-fiil yang dia mu'rab tetapi apa? Tanda i'rabnya tidak terlihat, tidak terbaca karena memang dia tergolong fiil mu'tal. Jadi mu'tal itu bukan hanya ada di isim melainkan di fiil juga ada. Taro an-nasa ya. Taro kita katakan apa? Fi'lun mudhari'un marfu'un ya kan? Bidhammatin muqaddaratin ya kan? Nah, mana amin zuhuriha at-ta'azzuru. Begitu. Sama. Ya, kemudian sukaro ya kan? Wa ma hum bi sukaro. Nah, bi sukaro. Padahal ada huruf ba nih. Ba-nya huruf jar ya kan? Walakin azaballahi syadid. Nah ini Allah syadid ismul jalalah Allah di situ menunjukkan bahwasanya ini untuk contoh isim yang sahih gitu ya. Baik. Berikutnya nah al fi'lu al mudhari as-sahih wal mu'tal. Nah, fi'il mudhari ada yang sahih dan yang mu'tal sebagaimana tadi telah kita singgung ya kan. Contoh yang sahih. Yafrahul insanu bin nasri. I'rabnya sudah lewat. Kemudian lan yafraha ahadun bisyarri. Lam yafrah insanun bisyarri. Kita fokus kepada amsilah al-mu'tal. Yas'a al-mu'minu lil khairi. Apa artinya yas'a? berusaha Berusaha. Ya, seorang mukmin berusaha kepada kebaikan. Ya, yas'a bagaimana i'rabnya? Fi'lun mudhari'un marfu'un ya kan wa alamat rafihi adamatul muqaddaratu 'alal alifi manaha min dhuhuriha at-ta'azzuru atau boleh juga dengan model yang lain ya kan fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatul muqaddaratu ya kan ya litajarrudihi 'anin nasibi wal jazimi atau langsung sebutkan fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anin nasibi wal jazimi wa alamatu rafihi ad-dhammatul muqaddaratu 'alal alifi manaha min dhuhuriha at-ta'azzuru begitu kemudian lan yas'a nah lam yaqdi. Nah, lam yakdi i'rabnya bagaimana nih? Ini mu'tal loh. Kalau nasab, fi'il mu'tal itu nggak hilang huruf ilatnya. Ya, kemasukan amil nasab ini. Ya, ke fi'il mu'tal. Maka huruf ilatnya nggak hilang. Tetapi, kalau fi'il mu'tal kemasukan amil jazm, huruf ilatnya hilang. Baik huruf ilat alif, waw, ataupun ya. Karena huruf ilat ada 3 kan. Di tajwid dikenal dengan huruf mad. Al-jauf gitu ya. Lam yakdi yakdi, bagaimana i'rabnya? Fi'lun mudhari'un Fi'lun majrur. mudhari'un majzumun Terus. bilam wa Nah, alamatu jazmihi hadf hadfu harfil illah. sahih ya, barakallahu fiik. Nah, baru kalau mau dilengkapi wa fa'iluhu, nah ya, tapi nggak dijelaskan di situ karena fa'ilnya ada di depan ya, az-zalimu. Taib barakallahu fiik. Nah, ini contoh dari firman Allah di surah Ali Imran ayat 151 qala ta'ala sanulki fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil. Naam, bihi sultana. Nah, ya, yunazzil di situ. Nah, ini untuk yang apa? Yang sahih karena tanda jazmnya sukun. Nah, di situ sanulki. Nah, ini untuk contoh yang apa? Yang mu'tal gitu. Barakallahu fiik. Nah, ini jenis-jenis i'rab, ya kan? Nah, ini jenis-jenis i'rab. Baik, insyaallah kita cukupkan pertemuan kita pagi hari ini.
Mungkin jenis-jenis i'rab kita akan lanjutkan pekan berikutnya ya. Baik, sekalian membahas tentang apa? Bina secara sekilas sebelum masuk kepada rincian mabni dari kalangan isi, mabni dari kalangan fi'il dan mabni ya seluruh huruf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Wa iyyakum jami'an.